Pernah gak sih kamu lagi jalan atau main di sekitar sungai dekat rumah, terus lihat banyak banget sampah? Sampah plastik, botol, bahkan kasur tua pun juga ada. Terus kamu mikir, loh kok bisa ya? Apa sih yang salah? Bahkan, menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperkirakan sekitar 1,3 juta ton sampah plastik di Indonesia setiap tahunnya berakhir di sungai dan laut. Padahal, kan sungai itu harusnya jadi tempat air bersih yang mengalir. Bukannya malah menjadi tempat sampah dadakan. Tapi ya, nyatanya masih banyak orang yang buang sampah di sungai. Jadi, kenapa sih ini bisa terjadi? Pertama, buang sampah ke sungai itu gampang dan nggak pakai biaya. Nggak perlu ribet-ribet buat bayar layanan kebersihan atau susah-susah cari tempat sampah yang jauh. Jadi ya, orang-orang mikirnya sungai bisa jadi jalan pintas buat buang sampah. Selain itu juga, banyak daerah yang tempat sampahnya minim atau susah dijangkau. Buang kali aja deh. Jangan buang kali, domelin lagi. Dia biarin lagi banjir. Ya, maksudnya taruh situ. Halo nggak pinggirnya pos PP. Jadi, akhirnya orang-orang pilih buang ke sungai karena nggak ada tempat yang lebih gampang. Dan ternyata masih ada daerah-daerah, terutama di pedesaan atau pinggiran kota di Indonesia, yang menganggap popok bekas itu harusnya dibuang ke sungai. Soalnya masyarakat percaya kalau popok bayi itu nggak boleh dibakar. Karena udah turun-temurun, jadinya buang sampah ke sungai dianggap biasa. Apalagi kalau rumahnya memang dekat sama aliran sungai. Padahal kebiasaan-kebiasaan ini yang bisa mengakibatkan masalah serius, seperti banjir. Sampah yang menumpuk di sungai bikin aliran air terhambat. Jadi, pas musim hujan, air nggak bisa mengalir dengan lancar. Dan ujung-ujungnya bisa banjir deh. Selain itu juga, sungai jadi kotor dan tercemar. Otomatis sumber air bersih juga berkurang. Akhirnya kita lebih susah cari air bersih buat kebutuhan sehari-hari. Terus gimana dong solusinya? Tenang, masalah ini bisa kita atasi bareng-bareng. Nah, salah satu cara buat ngatasin ini adalah dengan edukasi. Misalnya dengan di sekolah-sekolah kita bisa ngajarin anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Terus di komunitas juga seru banget tuh kalau kita bisa bikin acara bersih-bersih sungai atau ngobrol-ngobrol tentang bahaya buang sampah sembarangan. Jangan lupa juga saling ngingetin antar tetangga atau teman, itu juga bisa jadi langkah kecil yang bikin perubahan besar. Selain itu, pemerintah dan masyarakat bisa sama-sama menyediakan tempat sampah yang gampang dijangkau. Jadi, orang punya alternatif yang lebih baik buat buang sampah. Dengan begitu, kita semua bisa bareng-bareng jaga sungai kita supaya tetap bersih dan sehat. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi kan? Kalau kalian suka lingkungan hidup, khususnya sampah, bisa subscribe channel ini. Kalau ada yang mau disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.